Futsal Indonesia melaju ke final Piala Asia Futsal 2026. Orang tua pemain futsal Samuel Eko optimistis skuad Garuda meraih kemenangan. Oh, luar biasa. Santoso Tampung Bolon, saudara, ayah dari Samuel Eko, mengaku senang dan juga bangga atas penampilan anaknya dan para pemain timnas lainnya saat mengalahkan Jepang 5-3 di semifinal. Santoso menyebut Samuel Eko selalu memberikan kabar dan memohon doa keluarga dalam setiap pertandingan yang ia hadapi. Santoso yakin timnas bisa meraih kemenangan di laga final nanti. Top skor juga. Mohon dukungan doa untuk menghadapi Iran di final nanti jam 7 malam. Semoga sejarah ini akan muncul di bawah Hector Suto. Indonesia punya sejarah baru jadi juara Asia. Samuel Eko, saudara, menjadi pencetak gol pertama dalam laga melawan Jepang di babak semifinal Piala Asia Futsal 2026. Gol ini semakin menegaskan statusnya sebagai spesialis pembobol gawang Jepang. Piala Asia Futsal 2026 membuktikan bahwa ranking futsal dunia tak selamanya bisa jadi acuan. Timnas Futsal Indonesia mampu menjungkalkan Jepang. Timnas Futsal Indonesia seperti membalikkan ekspektasi ketika berhasil menumbangkan Jepang 5-3 di semifinal Piala Asia Futsal 2026. Di ranking FIFA terbaru, Timnas Futsal Indonesia ada di peringkat 24 dunia, sementara Jepang menempati peringkat 13. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Suwoto menolak disebut tokoh utama saat timnya mencetak sejarah baru di Piala Asia Futsal. Suwoto menegaskan bahwa sejarah yang diraih Indonesia dalam 2 hari ini tercipta bukan karena dirinya, melainkan karena kerja keras tim. I don't create history. I'm not a history maker. My team is a history maker. This is not a question of one person. It's a question of everyone. And I'm starting to be a little bit tired about this history maker and Hector Soto. We are trying to push the limit of Indonesia to international standard. I think now we are doing, but also our fans must understand that we are the same winning or losing. I mean, we always try our best. So sometimes we will succeed, sometimes we will not succeed. For example, today, Japan. I think they are an amazing national team. Di partai final, skuad Garuda akan menghadapi Iran yang saat ini ada di peringkat 5 ranking dunia futsal. Iran menjadi tim tersukses di Piala Asia Futsal karena memenangi 13 final dari 15 final yang sudah mereka jalani sebelumnya. Tim Liputan Kompas TV. Timnas Futsal Indonesia melaju ke final Piala Futsal Asia 2026. Lawan di partai puncak adalah Iran, Raja Futsal Asia yang sudah 13 kali juara, saudara. Lalu bagaimana meredam kekuatan Iran? Kami akan membahasnya bersama dengan analis sepak bola, Bung Fenard Huta Barat atau akrab disapa Bung Feve. Selamat petang. Selamat petang, Mas Yasir. Mungkin bisa dirawat dikit ya, bukan pengamat sepak bola kalau sekarang. Pengamat futsal mungkin. Oke, ini kan sebuah kabar gembira bisa saat melawan Iran nanti. Iya, kalau saya nggak mau berbicara masalah di 2 pertandingan terakhir ya, tapi saya berbicara secara kolektif di dalam pertandingan selama di grup ya, di mana Indonesia memang sangat luar biasa dari kemampuan technical pressure yang dilakukan oleh Hector Suto ya. Kita tahu bagaimana Indonesia terus memberikan tekanan ke setiap lawannya sehingga tidak bisa mengembangkan permainan. Ini kunci paling penting ya, di mana fisik anak-anak begitu dominan sekali untuk bisa memainkan permainan dengan taktikal seperti ini. Dan kita lihat bagaimana setiap pergantian yang dilakukan oleh Hector Suto itu tidak dalam waktu yang panjang. Jadi setiap pemain bermain paling maksimal 3 menit terus diganti di rotasi. Sehingga kira bagaimana kita punya kualitas defense yang begitu baik untuk menjaga pergerakan lawan itu tetap terjaga selama pertandingan 2 babak. Karena kita lihat kalau kemarin itu kan melawan Jepang 5-3 tuh langsung menurunkan taktik yang high pressing begitu, yang agresif begitu, yang dinamis sekali pergantian antara pemain ini. Menurut Anda nanti pada saat melawan Iran, karena catatan di atas kertasnya kan sudah 13 kali nih menang futsal nih, apa yang menurut Anda yang menjadi taktik yang nantinya akan dilakukan oleh Soto?
Iya betul. Kalau kita berbicara masalah perolehan piala, memang benar. Iran sudah 13 kali, sementara Jepang 4 kali ya dari 17 kali penyelenggaraan Piala Asia ya. Dan kalau menurut saya sekarang ini apa yang dilakukan oleh Hector Suto mungkin juga akan tetap dimainkan. Menjadi satu kekuatan tim itu adalah bagaimana melakukan pressure. Betul sekali. Memang jadi catatan bahwa Iran ini menjadi raja Asia futsal ya. Mereka ada di peringkat 5 dunia, tapi bukan berarti mereka tidak bisa dikalahkan. Ya, bagaimana sebenarnya kalau menurut saya justru sekarang ini menjadi beban bagi tim nasional Iran di mana kita bermain di Indonesia Arena dengan begitu banyaknya penonton, atmosfer yang luar biasa. Tekanan dari penonton juga ini bisa membuat armada Iran mungkin bisa nanti nervous di dalam menghadapi Indonesia. Ada beberapa pemain yang saya lihat memang ya di tim Iran yang patut diwaspadai, masalah juga kaptennya dan juga pemain yang berapa 9 kalau tidak salah yang mempunyai killer pass dan juga insting golnya sangat luar biasa. Nah, disinilah kita harus tetap memberikan satu penjagaan khusus siapapun pemain yang terdekat dengan pemain-pemain ini itu harus dijaga dengan baik. Saya yakin ya bagaimana kualitas dari pemain kita dengan kecepatannya ya, dengan badan menurut yang sangat luar biasa, kekuatan bodinya ya. Mereka jago atau tidak mereka mampu berduel melawan lawan yang sebesar apapun, dan ini menjadi kunci bahwa Indonesia sangat layak bisa sampai ada di final. Berarti Anda optimis ya kita bisa mendapatkan kemenangan melawan Iran nanti ya. Tapi dari catatan Anda sendiri, apa sih sebenarnya yang harus diantisipasi oleh tim futsal Indonesia saat melawan Iran? Melihat kekuatan Iran. Ya kalau saya bisa mungkin melihat satu titik ya di mana memang komunikasi paling penting ya. Komunikasi juga jangan bukan komposisi Mas, komunikasi. Komunikasi, oke. Ya, komunikasi dan juga bagaimana kita harus bisa menjalankan semua strategi dengan baik, tidak melakukan kesalahan di area permainan kita sendiri sehingga akhirnya kita bisa kecolongan, dan ini harus memang dieliminir ya. Jangan sampai bikin kesalahan yang akhirnya dominan membuat tim nasional Iran ini bisa mendapatkan momen untuk mencetak gol. Betul, Iran tim kuat, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Karena saya yakin dengan cara bermain Indonesia di bawah Hector Suto, dengan tactical permainan yang sangat luar biasa, saya yakin kita bisa mengatasi Iran. Tapi ingat Mas, dengan lolos ke partai final menghadapi Iran, Indonesia sudah juara menurut saya. Oke, ini saya menarik untuk membahas bagaimana sebenarnya formasi yang nanti diturunkan. Ada formasi diamond gitu 1-2-1 atau formasi false pivot begitu yang 4-0. Nah dari Anda sendiri itu nanti dalam permainan nanti itu akan seperti apa seorang Souto ini akhirnya mengelaborasi formasi dalam permainan ini? Oke, kalau kita di futsal tour bicara ada formasi 1-2-1, ada diamond ya, ada juga 4-0 ya. Semua formasi itu biasanya cuma ada di atas kertas Mas, tapi di dalam permainan futsal yang bermain dengan begitu cepat itu tentunya formasi selalu berubah ya. Yang menurut saya ini cara bermain itu bukan hanya harus dengan satu pivot, kita bisa juga bermain dengan 2 pivot, bisa ada Samuel Eko, bisa dengan Israel juga, yang bisa dengan 1 pivot, bisa 1-2-1. Itu semuanya itu secara mengalir dalam permainan itu bisa berubah. Tapi menurut saya itu nggak penting dengan cara yang namanya 1-2-1, 2-0. Karena selalu rotasi selalu berjalan. Yang menurut saya adalah bagaimana disiplin setiap pemain di dalam menjaga ruang permainan atau ruang gerak para pemain Iran nantinya. Jangan sampai memberikan mereka ruang yang begitu besar untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya percaya bahwa kembali Hector Suto akan memerintahkan pemainnya untuk memberikan pressure tinggi, high press di zona permainan kepada Iran. Oke, ini jadi harapan kita bersama. Hector Suto bisa membawa tim futsal untuk menang di Piala Futsal Asia 2026 ini. Harapan kita bersama ya, Bung Feve. Ya pastinya ya Mas ya. Terus terang juga kalau saya boleh tambahkan sedikit, pelatih dari Iran sekarang ini adalah Faid Samsai. Itu adalah pemain yang pernah saya hadapi ketika tahun 2002 Indonesia menjadi penyelenggara pertama di Indonesia dan saya pemainnya. Dan setelah itu 14 tahun berikutnya barulah kita juara di Piala AFF, dan sekarang kesempatan kita untuk bisa menjadi juara di Asia. Oke, doa kita bersama untuk tim futsal Indonesia. Amin. Terima kasih analis sepak bola Fener Huta Barat telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Ya. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan informasi PAN dan juga PKB tegas mendukung Presiden Prabowo 2 periode, tapi belum memutuskan sosok untuk cawapresnya. Apa yang membuat parpol koalisi ini masih gamang saudara untuk mendukung kembali Gibran? Pembahasannya usai jeda di Kompas Petang.